Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Teknomedia Channel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang fungsi toolbar dan menu bar pada SPSS. Menu pada SPSS adalah perintah-perintah yang ditampilkan setiap jendela SPSS, baik itu data view, syntax editor, dan output viewer. Nah, di bagian bawah menu bar terdapat toolbar yang menyediakan shortcut berupa icon-icon terhadap perintah-perintah yang sering digunakan saat bekerja dengan SPSS. Nah, masing-masing fungsi dari menu bar pada SPSS khususnya di data view akan kita bahas sebagai berikut. Yang pertama, kita akan membahas tentang menu bar terlebih dahulu. Menu yang pertama adalah menu file, di mana menu ini berfungsi untuk menyediakan perintah-perintah terkait fungsi manajemen file seperti membuka file, menyimpan file, export file, import file, dan lain-lain. Menu berikutnya adalah menu edit, di mana menu bar ini berfungsi untuk melakukan sunting atau edit data, misalnya undo, redo, cut, copy, paste, dan lain-lain. Berikutnya adalah menu view, di mana menu view adalah menu yang berfungsi untuk melakukan konfigurasi tampilan dari jendela SPSS terkait menimbulkan dan menyembunyikan perintah. Beberapa di antaranya adalah status bar, toolbar, menu editor, font, grid lines, kemudian value labels, mark input data, kemudian customize variable view, dan variable. Nah, di sebelahnya adalah menu data. Ini akan kita bahas tersendiri pada video yang lain. Kita lanjut ke menu transform. Menu ini adalah menu bar yang berfungsi untuk melakukan transformasi variabel terkait pembentukan variabel baru dari variabel-variabel yang telah ada. Kemudian berikutnya adalah menu analyze. Menu analyze adalah menu bar yang berfungsi untuk melakukan analisis statistika. Menu dari analisis statistika deskriptif hingga analisis regresi, parametrik, serta non-parametrik. Berikutnya adalah menu direct marketing, di mana menu ini digunakan untuk analisis pemasaran untuk mengoptimalkan suatu bisnis. Di sebelah menu direct marketing adalah menu graph. Menu graph adalah menu bar yang berfungsi untuk membuat visualisasi grafik menggunakan chart editor. Berikutnya ada menu utilities, di mana menu ini berfungsi untuk menampilkan informasi data serta menjalankan script. Setelah menu utilities ada menu add-ons, di mana menu add-ons adalah menu bar yang menyediakan paket instalasi SPSS lainnya, baik aplikasi, modul, dan extension. Nah, setelah itu berikutnya ada menu window. Menu window adalah menu bar yang menyediakan perintah terkait jendela SPSS, misalnya split, kemudian mengganti aktif window, kemudian mengatur tampilan awal atau reset, dan minimize. Nah, setelah itu yang terakhir adalah menu help. Menu help adalah menu bar yang menyediakan informasi dan bantuan penggunaan perangkat lunak SPSS. Nah, di bawah menu bar ini ada yang namanya toolbar SPSS, di mana toolbar pada SPSS memberikan shortcut perintah berupa icon yang dapat mempercepat pekerjaan terkait beberapa fungsi menu bar pada SPSS. Penjelasan tentang nama icon dan fungsi dari toolbar SPSS adalah: yang pertama adalah open data document. Toolbar ini berfungsi untuk membuka file yang tersimpan, sama jika kita mengklik menu file, kemudian open, kemudian data. Berikutnya adalah toolbar save this document. Ini digunakan untuk menyimpan file yang sedang aktif, di mana fungsinya sama jika kita mengklik file, kemudian pilih save atau Ctrl S. Berikutnya adalah toolbar print. Ini digunakan untuk mencetak data yang aktif pada data view. Ini sama jika kita menekan Ctrl P. Nah, setelahnya ada
toolbar Recall Recently Used Dialog. Ini digunakan untuk memanggil dialog perintah yang sering digunakan. Di samping kanannya ada undo yang digunakan untuk membatalkan perintah sebelumnya atau sama dengan Ctrl Z. Setelah itu ada redo untuk mengembalikan perintah yang telah dibatalkan sebelumnya, sama jika kita menekan Ctrl Y. Berikutnya ada goToCase. goToCase ini digunakan untuk berpindah atau menyorot suatu kasus yang spesifik. Sama jika kita menekan atau mengklik edit. Berikutnya pilih goToCase. Nah, setelah goToCase ada yang namanya goToVariable. Ini digunakan untuk menyorot variabel tertentu atau yang spesifik. Sama halnya jika kita menekan atau mengklik tombol edit, kemudian pilih goToVariable. Nah, di samping goToVariable terdapat toolbar variabel. Ini digunakan untuk melihat informasi setiap variabel pada lembar kerja yang aktif. Sama dengan jika kita mengklik utilities, kemudian kita pilih variabel. Nah, setelah toolbar variabel terdapat toolbar Run Descriptive Statistic. Ini digunakan untuk menjalankan fungsi statistika deskriptif yang secara default menampilkan frekuensi data. Variabel yang disorot pada lembar kerja aktif akan diproses untuk analisis statistika deskriptif, sama halnya jika kita menekan atau mengklik tombol Analyze. Berikutnya pilih Descriptive Statistic, setelah itu pilih frekuensi. Toolbar berikutnya adalah Find. Ini berfungsi untuk mencari suatu nilai dari data view yang aktif dan juga tersedia untuk menggantikan nilai tersebut. Shortcut ini merupakan perintah dari Find atau Ctrl F dan Replace atau Ctrl H pada menu edit. Berikutnya adalah Insert Case. Insert Case ini digunakan untuk menambah kasus baru di sel yang disorot, sama halnya jika kita mengklik pada bagian edit. Setelah itu kita mengklik Insert Case. Toolbar berikutnya adalah Insert Variable. Di mana ini berfungsi untuk menambah atau menyisipkan variabel baru, sama halnya jika kita mengklik pada menu edit, berikutnya pilih Insert Variable. Toolbar berikutnya adalah Split File. Ini digunakan untuk memecah dataset berdasarkan variabel, di mana hal ini dapat mempermudah analisis khusus terhadap variabel tertentu. Ini sama halnya jika kita mengklik pada bagian data, selanjutnya pilih Split File. Ini. Berikutnya adalah Weigh Case. Ini digunakan untuk menentukan bobot variabel, sama halnya jika kita mengklik pada menu bar data, setelah itu pilih Weigh Case. Toolbar berikutnya adalah Select Case, di mana toolbar ini digunakan untuk menyorot kasus yang spesifik, sama halnya jika kita mengklik data, setelah itu kita pilih Select Case. Toolbar berikutnya adalah Value Label. Ini digunakan untuk mengganti tampilan value atau label pada data view, di mana hal ini berkaitan dengan ordinal dan nominal measurement. Toolbar berikutnya adalah Use Variable Set, di mana ini digunakan untuk memilih variabel yang akan digunakan untuk analisis data secara menyeluruh. Sama halnya jika kita mengklik pada menu Utilities, setelah itu kita pilih Use Variable Sets. Toolbar berikutnya adalah Show All Variable, di mana ini digunakan untuk menampilkan semua variabel. Fungsi ini sama jika kita mengklik menu Utilities, kemudian kita pilih Show All Variable. Kemudian toolbar yang terakhir adalah Spell Check, di mana toolbar ini digunakan untuk mengecek kesalahan eja, di mana ini bergantung pada konfigurasi bahasa yang aktif, sama halnya jika kita mengklik Utilities kemudian kita pilih Spelling. Nah, saya kira hanya itu yang bisa saya bagikan tentang fungsi toolbar dan menu bar pada SPSS.
Jika kalian masih memiliki pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. See you next video dan assalamualaikum.